Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman, salam dari Masika Ngalap Barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Agama Islam menyebar di bumi Nusantara, dilakukan oleh para ulama yang kemudian dianugerahi gelar Wali Songo. Dan Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah sosok ulama pertama yang diberi gelar sebagai Wali Songo. Sebenarnya, jauh sebelum Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di desa Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi, sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu di daerah Jepara dan Leren. Tetapi, Islam pada masa itu masih belum berkembang secara besar-besaran. Syekh Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tetapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam dakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negara Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya lemah lembut, welas asih, dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim, membuatnya terkenal sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali. Beliau tidak menjelaskan Islam secara rumit. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu, mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah. Sebagaimana diketahui bahwa agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang lebih tinggi. Oleh karenanya,
ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seseorang di dalam Islam, orang-orang kasta Sudra dan Waisa banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama derajatnya. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan di hadapan Allah. Semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu letaknya di hati, hati yang mengendalikan segala gerak-gerik kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Orang yang bertakwa sekalipun dia dari kasta Sudra bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar keterangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisa mereka lega. Mereka merasa dibela dan dikembalikan haknya sebagai manusia yang utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji, dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan agama Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara. Maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan mengembleng para santri sebagai calon mubalik. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi para wali yang cukup jitu, orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal, melainkan beliau-beliau itu mendirikan pesantren yang mirip dengan mandala-mandala memiliki kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat. Dan ternyata hasilnya sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. Bila orang bertanya suatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang, sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit. Umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Pada suatu hari, Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya tentang apakah yang dinamakan Allah itu. Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga kepada hambanya yang berbakti dan menyiksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang kepadanya. Jawabannya cukup singkat dan jelas, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberi pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat, khususnya untuk pribadi, umumnya untuk penonton yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.